Aktivitas Banua sepekan kami hadirkan ke hadapan Anda. Pemirsa, informasi selanjutnya, proyek rehabilitasi Jalan Jubul di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya pekerjaan jalan terkesan lamban dan membuat kondisi jalan tambah rusak parah dan membahayakan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar menyebut kerusakan Jalan Jubul Desa Madurejo kini masih dalam tahap pengerjaan rehabilitasi dan ditarget rampung pada akhir Desember 2021. Jalan Jubul di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, merupakan jalan poros yang menghubungkan beberapa desa, di antaranya Desa Belangian dan Gunung Batu. Proyek rehabilitasi jalan tersebut kini dikeluhkan warga sekitar karena kondisi jalan bukannya tambah baik, melainkan semakin rusak karena lambannya pengerjaan. Menurut penuturan warga sekitar, proyek pengerjaan jalan ini sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu, namun belum menampakkan hasil. Warga berharap agar secepatnya proyek ini dapat dikerjakan agar aktivitas warga tidak menjadi terganggu. Ya, menurut saya ini sangat sakit sekali ini, Pak. Karena untuk pengaspalan ini yang mengharap masyarakat di sini sudah berapa tahun, lebih 2 tahun sudah mengharap ini. Tapi kenyataannya seperti ini. Sudah ditunda-tunda berapa kali ditunda ini untuk pengaspalan ini. Ternyata kenyataannya seperti ini. Ini sudah bulan berapa ini? Bulan sebelah kan rencananya. Ini kalau dibantu tanam sudah selesai. Dulu memangnya ini dulu kawah dilewati orang Pak. Belum sudah ini diberi proyek malah tambah parah Pak. Jadi minta tolong artinya supaya bagus bagaimana kan gitu. Berdasarkan papan proyek yang terpasang, rehabilitasi jalan sepanjang 2.650 meter ini dikerjakan CV Majapahit dengan anggaran hampir 2 miliar rupiah dengan masa pengerjaan 80 hari kalender. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya, salah satu usaha yang kini tak terlalu berpengaruh dan masih bertahan dalam situasi pandemi yakni usaha peternakan bebek. Hal ini seperti yang digeluti banyak warga di Desa Masiran, Hulu Sungai Tengah. Kendati demikian, warga berharap usahanya ini bisa mendapatkan perhatian banyak pihak, termasuk pembinaan bagi generasi muda agar semakin berkembang. Inilah peternakan bebek di Desa Masiraan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Usaha masyarakat desa ini tetap hidup meski di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang sempat menghantam perekonomian Indonesia. Apalagi protein dari telur bebek dibutuhkan banyak orang untuk menjaga imunitas dalam mencegah penularan wabah virus corona. Alhasil, penjualannya pun masih terbilang mudah dengan rutinnya pembeli yang datang dari perkotaan, sehingga usaha ini bertahan menjadi mata pencaharian warga setempat yang mayoritas menggelutinya karena cukup menguntungkan untuk diusahakan. Kalau untuk hasil itiknya ini, artinya cukup memuaskan aja. Di dalaman, kalau nyebut telur tuh dalaman itik 1000, tapi per 1000-nya itu biasa 850 biji telurnya. Kalau dikalkulasikan dalam hasil duit, artinya diuangkan lah, kurang lebih 400 sampai 500 lah per harinya. Kalau itik 1000 tapi, kayak itu. Jadi kalau untuk pakannya, itik 1000 itu sekitar 4 sak. 4 sak tuh harganya 375.000 per saknya. Nah itu jadi bisa aja kalkulasikan mungkin. Untuk penjualan telurnya kurang lebih 2.000 per bijinya. Warga berharap usaha masyarakat desa ini bisa terus mendapat perhatian banyak pihak agar makin berkembang, termasuk dalam pembinaan generasi muda. Ayah kami ini menyada minta bantuan untuk imun anak buah nangan pengajiannya banyak lagi anak buah. Mengembangkan ternak nih, asal sesuai ternak nih kalau itiknya. Kita 20 tahun nih toko itiknya lebih. Asal belepas 500 saja kalau belepas mampu. Cuma kita mulai berangkat ini untuk nambah angkat. Apa kade lepas? Kompani 1 kali aja sehari. Apa umpannya Pak? Umpannya bama Bang.
larang lah Pak biaya produksi umpan pian nih. Peternakan bebek di Masiraan ini turut dikunjungi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di sela penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir Desember 2021. Pihaknya pun berniat membantu pengembangan usaha ini seperti lewat peningkatan keterampilan para peternaknya. Kami akan berikan kepada kelompok-kelompok petani ataupun peternak. Kalau di sini tadi menurut Kepala Desa Pak Samsudin sudah ada komunitas kelompok peternaknya, insya Allah bisa kita bantu. Bantuan kami bisa berupa bantuan teknis, berupa pelatihan-pelatihan, ataupun alat produksi Pak. Pembuatan kandang, pembuatan kalau dia ada penetasan, ya alat penetasan. Ahmad Makfur, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar belum memperlihatkan tanda-tanda akan surut. Meski dalam beberapa hari belakang ini hujan sudah semakin jarang turun. Untuk menyiasatinya supaya tetap bisa beraktivitas di dalam rumah, salah satu warga memanfaatkan kotak styrofoam yang dirakit sebagai tempat duduk sekaligus tempat tidur. Terendam banjir yakni di Jalan Darussalam Gang Rahmat, Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kota. Meski hujan sudah semakin jarang turun, namun air terus naik dan merendam jalan serta rumah warga di kawasan itu dengan ketinggian bervariasi dari semata kaki hingga selutut orang dewasa. Menurut penuturan salah seorang warga, Muhammad Nur, kondisi ini sudah berlangsung sejak 1 minggu lalu. Kendati demikian, ia mengaku enggan mengungsi karena rumahnya masih bisa ditempati dan listrik masih menyala. Untuk menyiasati supaya tetap bisa beraktivitas di dalam rumah, Nur memanfaatkan kotak styrofoam yang dirakit sebagai tempat duduk sekaligus tempat tidur. Ngolah alat untuk kayak kalau dudukan, kalau gorengan. Apa itu Mas? Dari box Mas ini, box kardus disusun. Jadi beraktivitasnya di situ lah, maksudnya makan tidur di di sini. Jadi beberapa hari ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Setahun kadang baik, cuma ada semalam dari polisi kayaknya sekali masuk bagi nasi sekali. Warga pun berharap bantuan dari pemerintah di tengah sulitnya beraktivitas akibat musibah banjir kali ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, upaya membina karakter peserta didik sekaligus ajang penyaluran bakat dan minat, anggota Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kota Banjarmasin menggelar jambore. Kegiatan ini juga sebagai ajang menjalin persahabatan dan persaudaraan antar sesama Pramuka Penggalang dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin akhir pekan tadi menggelar jambore cabang sekota Banjarmasin bertempat di BP3T Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Jambore cabang ini dibuka langsung Sekdako Banjarmasin Ihsan Budiman, diikuti sekitar 465 orang anggota pramuka, termasuk pendamping Saka Bakti Husada dan panitia pelaksana. Menurut Ketua Panitia Jambore Cabang Bambang Budianto, jambore ini selain untuk membina karakter para peserta didik, juga sebagai sarana penyaluran bakat dan minat, serta potensi anggota Pramuka Penggalang menuju jambore daerah dan jambore nasional di tahun 2022 mendatang. Di sisi lain, kegiatan ini juga sebagai ajang menjalin persahabatan dan persaudaraan antar sesama Pramuka Penggalang dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Sekdako Banjarmasin Ihsan Budiman dalam sambutannya berharap lewat kegiatan jambore ini setidaknya dapat membentuk karakter anggota pramuka Kota Banjarmasin sehingga kedepannya dapat dipersiapkan menjadi kader pemimpin bangsa yang tangguh. Ihsan juga berpesan kepada seluruh anggota pramuka yang mengikuti jambore tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, menjaga kesehatan, memupuk
kedisiplinan, mematuhi tata tertib aturan, dan kekompakan tim. Di samping itu menanamkan tekad haram menyerah wajah sampai kaputing, dalas bapangsar dada, lamun buka kehada. Muhail, Banjar TV. Akan kami hadirkan usai jeda kejuaraan marching band antar sekolah di Banjarmasin. Informasinya hadir usai pariwara berikut ini.